Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Dan malam hari ini kita melanjutkan dari apa yang pernah saya sampaikan di sini dari surat Yasin, tafsir dan tadabbur ya. Pada malam hari ini kita masuk di ayat yang ke-13. Ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang punya Quran boleh dibuka lewat HP atau mushaf, silahkan. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Wadrib lahum, dan berikanlah kepada mereka perumpamaan. Ashabal qaryah, satu atau penduduk di satu kampung. Idz ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka para rasul atau utusan. Jadi di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang kafir itu mensifati Al-Qur'an. Orang-orang kafir itu tidak mengikuti Al-Qur'an, bahkan menuduh nabi yang bermacam-macam ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tasliyah, satu sifatnya itu membahagiakan Nabi, mengobati kesedihan Rasulullah SAW, bahwa apa yang dilakukan orang-orang kafir itu kepada Nabi Muhammad SAW itu juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada nabi-nabi sebelum engkau Muhammad. Jadi memang jamaah sekalian, kekufuran itu al-kufru millatun wahidah. Yang namanya kekufuran itu memang skemanya sama saja dari zaman dahulu. Kalau Rasulullah SAW dituduh sebagai tukang sihir, penyair, maka nabi-nabi terdahulu juga pernah merasakan tuduhan yang bermacam-macam. Kalau Rasulullah disakiti, maka nabi terdahulu juga pernah merasakan disakiti. Dan ini juga pelajaran penting, bahwa yang namanya kebenaran Al-Qur'an, kebenaran ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang sejarah pasti ada musuhnya. Ya, pasti ada musuhnya. Itu sudah satu sunnatullah. Yang namanya al-haq dan batil itu senantiasa ada. Maka di sini Allah mengatakan wadrib lahum matalan ashabal qaryah, dan buatlah perumpamaan kepada mereka bagaimana penduduk di satu kampung idz ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka itu utusan, rasul. Idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma, ketika kami mengutus mereka dua nabi, dua rasul. Apa yang terjadi? Fakadzabuhuma, maka mereka itu, penduduk negeri tersebut, penduduk kampung tersebut,
mendustakan dua rasul tersebut. Ya, ini bisa bersamaan atau waktunya bisa bergantian. Fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Dua orang diutus. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa tidak ada ya satu daerah, tidak ada satu kawasan kecuali ada utusan Allah di situ. Kalau nabi-nabi terdahulu itu bisa saja nabi turun ke bumi itu dari negeri yang berbeda-beda dengan jumlah nabi yang banyak dalam satu waktu. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah diutus terakhir sebagai khatamul anbiya war rusul itu sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah ini diutus untuk diikuti seluruh manusia. Sementara umat-umat terdahulu itu nabi terdahulu diutus untuk umat yang berbeda. Dan nabi yang satu bisa saja berbeda dari sisi ibadah, tata cara ibadah dengan nabi yang lain. Dan nabi bisa saja diturunkan pada satu waktu. Makanya kalau kita baca di surat Al-Kahfi, ada Nabi Musa, ada Nabi Khidir dalam satu waktu. Ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Khidir dalam satu waktu. Tapi mereka memiliki umat-umat yang berbeda. Faqalu inna ilaikum mursalun. Nabi yang semuanya diutus ini mereka mengatakan kami ini utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Datang kepada kalian untuk menyelamatkan kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini sekali lagi ayat ini digambarkan oleh Allah apa yang terjadi bagi umat-umat terdahulu, sikap mereka kepada nabi mereka agar Rasulullah bisa merasakan agak ringan gitu bebannya. Ketika beliau berdakwah, orang menolak, ya, bahkan menyakiti atau berusaha untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada Rasulullah juga terjadi pada umat terdahulu. Apa yang mereka mengatakan? Apa yang mereka katakan? Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka mengatakan begini, kalian mengaku Rasul, tapi kalian itu sama seperti kami, manusia biasa saja. Dalam ayat yang lain, yakuluna ta'am, ya, makan makanan seperti makanan kita, dan juga pergi ke tempat keramaian di pasar. Artinya berjalan seperti manusia. Bahkan sebagian orang mengatakan, kenapa Allah tidak menurunkan malaikat untuk menjadi rasul? Ini luar biasa. Mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kalian itu tidak lain seperti manusia seperti kami juga. Kenapa kami harus mengikuti kalian? Pertanyaannya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat sebagai rasul agar diikuti oleh manusia, maka manusia niscaya tidak mampu. Kenapa? Karena malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Artinya tidak seperti manusia. Nah, kalau manusia mau mengikuti malaikat, kalau Allah mengutus malaikat sebagai rasul, niscaya manusia tidak akan mampu untuk mengikutinya. Maka itulah hikmahnya
Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu dari kalangan manusia itu? Agar bisa diikuti. Agar bisa diikuti. Coba malaikat yang turun sebagai rasul. Tidak bisa kita mengikuti, tidak makan, tidak minum. Yang ruku-ruku terus, yang sujud-sujud terus. Manusia tidak akan mampu untuk mengikuti malaikat tersebut. Maka hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu dari kalangan manusia. Tapi ya namanya manusia yang ingkar, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan, ma antum illa basyarum mithluna. Kalian itu manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Ya, jadi mereka menolak. Ya, kenapa? Karena Rasul itu manusia sebagaimana orang-orang kafir pada waktu itu. In antum illa takdzibun, tidaklah kalian itu kecuali kalian itu senantiasa mendustakan. Ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Maka para rasul ini mengatakan begini. Qalu rabbuna ya'lamu. Mereka mengatakan Rabb kami Allah Subhanahu wa taala ya'lamu. Mengetahui inna ilaikum lamursalun. Bahwa sesungguhnya kami ini memang diutus. Apa buktinya diutus? Diturunkan kitab, diturunkan ayat-ayat kepada mereka, sahifah-sahifah, ajaran-ajaran kepada mereka. Tapi para rasul itu mengatakan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan tidaklah tugas kami ini kecuali hanya menyampaikan. Dan ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, satu keutamaan juga. Satu keutamaan bagi kita ini, umat Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi, umat yang juga menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah tugas kami ini kecuali hanya menyampaikan. Jadi jamaah sekalian, hidayah itu di tangan Allah. Kita sudah pernah sebutkan hidayah itu ada dua ya. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu kasih tunjuk, ini benar, ini salah. Para nabi dan para rasul tugasnya di situ. Ini benar, ini salah, ayo ikuti yang benar, tinggalkan yang salah, itu tugas kita. Adapun memberikan petunjuk kepada seseorang untuk bisa mengikuti kebenaran itu, itulah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi bersedih sekali, ya, sangat bersedih ketika Abu Thalib tidak mau beriman, sampai sedih sekali Rasulullah bahkan mau mendoakan, ditegur oleh Allah SWT, diingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran atau mengikuti kebenaran itu bagi siapa yang dikehendaki. Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi ini anaknya tidak mau ikut. Nabi. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, tugas para nabi dan tugas kita itu hanya menyampaikan. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa untuk diri kita sendiri dan juga untuk kerabat-kerabat kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Kalau kita kan tiap sholat baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus kita berdoa.
supaya kita dibimbing terus mengikuti kebenaran. Apa yang mereka katakan? Qalu inna tatayyarna bikum. Mulai mereka sudah menuduh macam-macam, membunuh karakter para nabi dan rasul yang diutus. Mulailah mereka mengatakan gini, qalu inna tatayyarna bikum. Ya, tatayyur itu artinya pesimis. Mereka mengatakan kami ini semua pesimis sebenarnya dengan keberadaan kalian itu. Dengan adanya kalian kami atau banyak musibah dan seterusnya. Dibalik, orang yang bawa kebenaran dikatakan membawa musibah. Dan memang hidup di akhir zaman juga nanti begitu. Orang yang bawa kebenaran dikatakan kesalahan yang dibawa, sementara orang yang bawa kesalahan dikatakan sebagai pembawa kebenaran. Hari-hari yang penuh dengan fitnah. Maka penduduk kampung itu mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum. Kami ini sudah tatayyur, tasya'um. Kami ini sudah tidak optimis, kami pesimis. Kalian ini datang, para nabi dan rasul hanya membawa bencana saja. Kemudian mengancam lagi, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti mengajak kepada ajaranmu itu, mulai diancam. Lanarjumannakum, sungguh kami akan merajam kalian. Merajam ini dengan batu atau dengan kata-kata ancaman. Jadi diancam. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim, dan sungguh kalian akan merasakan siksa yang pedih. Jadi kalau kita lihat jamaah sekalian, para nabi dan rasul itu ujiannya berat sekali. Makanya Nabi mengatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling banyak ujiannya di muka bumi ini, paling berat itu para nabi, kemudian orang yang seperti nabi dan orang yang seperti nabi. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Nuh dihina, lagi bikin ini ya, bikin perahu dilempari kotoran, dikatakan gila, masa kamu bikin perahu, nah kita ini musim panas. Sampai anaknya, istrinya tidak beriman. Nabi Yahya ya dizalimi, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling berat ujiannya di muka bumi ini para nabi dan para rasul. Dan orang yang semisal nabi dan rasul, yaitu pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat dalam bagaimana pengikut-pengikut para nabi terdahulu, luar biasa itu. Bagaimana pengikut Nabi Isa, ya dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dibunuh. Pengikut Rasulullah, ya banyak di antara mereka yang disiksa dengan siksaan yang berat, Bilal, Sumayyah dan lain sebagainya. Kemudian apa yang para nabi katakan? Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka para nabi ini mengatakan sesungguhnya balasan itu akan bersama kalian, ya. Artinya kalau kalian berbuat buruk ya akan kembali kepada kalian. A'in dzukirtum, dan apakah jika kalian diingatkan, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian itu termasuk kaum yang melampaui batas.
Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, musrifun, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi dan Rasul, ajaran Nabi dan Rasul, maka mereka disebut orang-orang yang musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Kemudian waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang lagi, ada seseorang yang datang dari negeri yang jauh. Jadi dai ini yang datang dai. Mereka sudah diutus para nabi, tidak mau mengikuti, bahkan mengancam membunuh para nabi tersebut. Kemudian ada orang yang datang dari jauh. Dan ini pelajaran penting, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, bahwa selain para nabi, ada saja orang-orang yang menjadi pengikut para nabi itu melanjutkan apa yang menjadi kewajiban para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah. Dan kita umat Islam juga begitu. Rasulullah SAW telah wafat, tapi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus sampai kepada kita menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menjadi syarat, ya. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang memerintahkan itu, ya, memerintahkan untuk kita menyampaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaum, ikutilah para nabi itu. Ya, para nabi itu apa ciri khasnya mereka? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah para nabi itu yang mereka tidak akan meminta balasan dari kalian, dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana para nabi itu ikhlas di dalam mendakwahkan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah para nabi itu yang mereka tidak meminta sesuatu apapun kepada kalian, dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah aku kecuali menyembah yang telah menciptakanku, dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Ini lagi-lagi mengajarkan tauhid, ya, bahwa semua ajaran Nabi itu sama. Yang beda hanya apa? Tata cara ibadah. Tapi ajaran tauhidnya sama, akidahnya sama. Bagaimana mengajarkan orang itu hanya menyembah kepada Allah, Allah yang telah menciptakan, Allah yang mengatur alam ini, dan Allah satu-satunya ilah yang paling berhak untuk diibadahi. Makanya di antara inti ajaran para nabi itu tauhid, jemaah sekalian, akidah. Jangan pernah memalingkan satu ibadah pun kecuali hanya kepada Allah. Harapan kita, rasa takut kita, rasa harap kita mendapatkan rezeki, semua hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini kita mau sebentar lagi berkurban, kan? Itu berkurban sebenarnya menunjukkan hakikat ini. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, doaku, sholatku, ibadahku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin,
hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi yang namanya ramal, perdukunan, santet, apalagi sihir. Oh, tempat ini keramat atau tempat ini bisa menjadi sebab rezeki. Oh, ini tempat bisa kalau mandi airnya bisa cepat dapat jodoh. Macam-macam lah sekarang. Zaman modern masih ada orang percaya. Bukan hanya di desa, Pak. Di kota juga masih banyak korban. Yang namanya kesyirikan. Mau sembuh harus ada ini itu yang bersifat kesyirikan. Ya, jadi semua nabi, semua rasul ajarannya satu. La ilaha illallah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar semuanya hanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Makanya Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Artinya kehidupannya penuh dengan tauhid dan diberikan kemudahan di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, yang telah menciptakanku, wa ilaihi turja'un, dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kisah yang luar biasa kalau jadi ada satu kisah ada orang yang sudah tua, kelihatannya dia termasuk orang yang kurang atau melalaikan ibadah di masa mudanya. Lalu ada seorang ulama yang menanyai orang tersebut. Dan ulama ini bertanya begini, berapa umurmu? Ya, kemudian dia mengatakan, ya lebihlah 60. Kemudian, bagaimana kehidupanmu? Dia menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ulama ini bertanya, tahukah kamu apa itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu orang tua ini menjawab, coba jelaskan. Maka sang ulama ini mengatakan, inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, berarti kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, maka itu sebuah pengakuan bahwa kita ini hamba Allah. Dan sebagai hamba harus nurut kepada sang pencipta. Dan ketika wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah, harus siap-siap dalam diri kita bahwa kita itu harus bisa, kalau kembali pasti ada pertanyaannya. Untuk apa hidup dan digunakan untuk apa hidup di dunia ini. Makanya ulama ini menjelaskan, ketika kita mengatakan innalillah, maka kita harus betul-betul mengaku sebagai hamba. Yang namanya hamba harus taat kepada pemiliknya, kepada tuannya. Dan Allah yang menciptakan kita, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maka kita harus bersiap-siap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ini mengatakan, ya, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Aku tidaklah menyembah kecuali Allah yang menciptakan aku, dan sesungguhnya kalian pun akan dikembalikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini akan kembali kepada Allah, maka tugas kita adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian orang ini yang datang dari tempat yang jauh, dia bertanya, "A'attakhidu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wala yungkidun." Apakah aku akan mencari, ya ini pengakuan, a'attakhidu min dunihi alihatan, apakah aku akan mencari selain Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, ketika Allah menginginkan kepadaku satu musibah, maka sesembahan itu tidak akan bisa memberikan syafaat dan pertolongan. Ini seperti di dalam ayat itu, ya, seandainya lalat itu nempel di hidung mereka, mereka tidak bisa menampiknya, ya, memukulnya, tidak bisa. Sesembahan selain Allah itu tidak bisa. Dha'ufat talibu wal matlub, sangat lemah orang yang meminta dan yang dimintai. Coba bayangkan. Amma yujibul muttar idza da'ah. Siapa yang menghilangkan kesulitan kalau manusia itu berdoa? Allah. Apakah bisa patung-patung yang dibuat oleh manusia menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan orang yang menyembahnya? Tidak bisa. Makanya orang yang menyembah kepada selain Allah itu akal sehatnya tertutup. Kadang sesembahan itu yang buat sendiri, dari batu, dari kayu, diukir-ukir kemudian dia sembah sendiri. Ketika ada sesuatu tidak bisa menyelamatkan dan tidak juga bisa memberikan mudarat. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau saya menyembah Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kepada saya, berarti saya termasuk orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Lagi-lagi ini memantik akal sehat. Dan memang jamaah sekalian, orang kalau belajar tauhid, belajar akidah itu enak cara berpikirnya. Tapi orang kalau nyembah banyak Tuhan, bingung itu. Bingung. Ya, makanya banyak orang di luar Islam masuk Islam gara-gara masuk akal gitu. Seandainya di langit dan di bumi ini banyak Tuhan, niscaya akan rusak langit dan bumi ini. Satu membangun, satu merusak. Ya. Bayangkan presiden saja di Indonesia hanya satu. Kalau ada dua bagaimana kira-kira? Perang, gontok-gontokan. Makanya presiden cuma satu. Lau kana fihima alihatun la fasadata. Seandainya di antara langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, niscaya akan rusak. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau saya menyembah Tuhan yang banyak, bukan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang esa, berarti saya termasuk dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah. Jadi dai itu memang begini. Kadang ada orang-orang yang perlu diajak dialog. Difahamkan pelan-pelan. Yang masuk pada akalnya, masuk pada rasionya. Jadi pernah Imam Abu Hanifah itu berdebat dengan orang ateis yang tidak mau
meyakini bahwa ada Allah. Imam Abu Hanifah tidak ngajak berdebat. Cuman Imam Abu Hanifah mengatakan besok kita ketemu di seberang sungai. Seberang sungai. Lalu orang yang ateis ini mengatakan begini. Setelah ketemu di seberang sungai, orang ateis ini tanya, kamu nyebrang ke sungai sini naik apa? Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, ya saya naik. Tiba-tiba saya datang ya di depan sungai. Kemudian ada rakit tersusun sendiri. Pokoknya tersusun rapi, rakit tersusun sendiri. Kemudian saya menyeberang dengan rakit itu. Maka yang ateis ini mengatakan, siapa yang buat? Pokoknya tidak ada yang buat. Tiba-tiba dia ada. Maka orang ateis mengatakan, tidak mungkin. Tidak mungkin ada kalau tidak ada yang membuat. Mana mungkin rakit terbentuk sendiri. Tidak ada yang membuatnya, menganyamnya, atau membuat dia rakitan sampai akhirnya bisa menyeberangkan kamu. Tidak mungkin tersusun sendiri. Pasti ada yang menyusunnya. Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau kamu percaya bahwa rakit ini, ya, pohon-pohon ini ada yang merakitnya, tidak tersusun sendiri, kamu saja percaya, apalagi yang mengatur, menciptakan langit dan bumi. Akhirnya dia ya mengaku kalah. Ya, Imam Abu Hanifah ini salah satu ulama yang sangat cerdas luar biasa. Kalau orang bisa dipatahkan hujahnya dengan logika. Akhirnya dia mengakui adanya Tuhan. Pernah juga suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah ketemu orang kafir. Orang kafir ini miskin. Lalu dia mengatakan begini, kamu kan yang disebut Abu Hanifah? Nabimu mengatakan bahwa dunia ini sijnul mu'min, penjaranya orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan nerakanya orang kafir. Benar apa benar Bapak sekalian? Benar ya? Hadisnya sah. Benar. Dia protes. Tapi kok kenyataannya tidak benar. Kamu yang beriman katanya neraka, tapi kamu pakai baju bagus, pakai kendaraan kuda yang bagus, kamu kaya, mewah, sementara saya orang kafir, miskin. Bukankah ini terbalik? Berarti nabimu tidak benar. Apa kira-kira jawabannya Al-Imam Abu Hanifah? Dia mengatakan begini, saya dengan segalanya ini masih neraka bagi orang yang beriman. Sementara kamu dengan kondisi begitu sudah surgamu, karena di neraka nanti lebih berat lagi yang akan kamu rasakan. Akhirnya dia kalah hujah. Ya, jadi kadang ada orang-orang yang memang kadang perlu berikan penjelasan secara logika supaya masuk ke mereka. Ya. Maka sang dai ini luar biasa dengan berbagai cara untuk membuat mereka beriman. Ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'malun. Ya, dikatakanlah masuklah ke dalam surga, qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai seandainya kaumku tahu, ya, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya mereka tahu, kaumku, umatku, apa yang telah Allah jadikan ampunan bagiku,
wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Kesimpulannya, ya karena sudah masuk waktu Isya, kesimpulannya jemaah sekalian, satu, para nabi itu mau mengantarkan umatnya kepada surga dan selamat dari neraka. Maka siapa saja yang mau mendapatkan surga dan selamat dari neraka Allah, ikutilah Rasulullah SAW. Yang kedua, semua nabi itu ajarannya sama, yaitu la ilaha illallah, syariatnya saja yang berbeda. Yang ketiga, nabi itu selalu punya murid. Para nabi itu punya murid, dan murid-muridnya lah yang melanjutkan dakwah para nabi dan rasul. Rasulullah SAW punya sahabat, kemudian tabi'in, para ulama sampai kepada kita. Maka tugas kita adalah menjadi dai, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia pada taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sesungguhnya selalu saja kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan itu bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai pada ayat 27 ya. Kalau ada lagi waktu dan kesempatan insyaallah kita bisa lanjutkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.